Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 1 BTKI dengan NIM 43225046. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang dinamika. Yang pertama yaitu pengertian dinamika. Dinamika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda dan penyebabnya, yaitu gaya. Dinamika menganalisis hubungan antara gaya, massa, energi, dan momentum dalam menciptakan atau mengubah gerak satu benda. Cabang ini berbeda dari kinematika yang hanya mempelajari deskripsi gerak tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Selanjutnya yaitu tentang konsep utama dalam dinamika. Konsep utama dalam dinamika ada 5 bagian, yaitu yang pertama, gaya. Tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerak, bentuk, atau kecepatan benda. Yang kedua ialah massa, yaitu ukuran jumlah materi dalam suatu benda yang menentukan seberapa besar responnya terhadap gaya. Dan yang ketiga ialah percepatan, yaitu perubahan kecepatan suatu benda terhadap waktu. Selanjutnya yaitu momentum, yaitu ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Dan yang terakhir adalah energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja, dapat berupa energi kinetik atau gerak atau potensial. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama gaya berat atau gaya gravitasi yang dialami benda karena pengaruh bumi. Rumusnya yaitu W sama dengan M kali G, yang dimana W sama dengan berat atau Newton, G sama dengan percepatan gravitasi sebanyak 9,8 meter per sekon pangkat 2 di bumi. Yang kedua yaitu gaya normal, gaya yang bekerja pada permukaan tegak lurus dengan permukaan tersebut. Yang ketiga yaitu gaya gesekan, gaya yang melawan arah gerak atau kecenderungan gerak. Rumusnya yaitu F sama dengan koefisien gesekan dikali Newton, yang dimana lambang U ini sama dengan koefisien gesekan atau statik atau kinetik. N sama dengan gaya normal. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya tegangan tali, gaya yang bekerja melalui tali yang tegang, seringkali berkaitan dengan penggunaan katrol. Dan yang terakhir yaitu gaya sentripetal, di mana gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Adapun jenis-jenis dinamika yaitu yang pertama dinamika partikel. Dinamika partikel mempelajari gerak dan gaya yang bekerja pada benda yang dianggap sebagai titik massa partikel. Dalam pendekatan ini, dimensi dan bentuk benda diabaikan, dan fokus utamanya adalah bagaimana gaya mempengaruhi gerak benda. Yang kedua yaitu dinamika benda tegar atau rigid body dynamic. Berbeda dari partikel, benda tegar adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tidak berubah selama gerak. Dinamika benda tegar tidak hanya memperhitungkan gerak translasi atau maju mundur, tetapi juga gerak rotasi atau berputar. Yang selanjutnya yaitu dinamika sistem partikel. Ini adalah perluasan dari dinamika partikel tunggal, yaitu mempelajari sistem yang terdiri dari lebih dari satu partikel, seperti gas dalam wadah atau mobil dengan penumpang. Yang terakhir yaitu dinamika fluida, cairan dan gas. Meskipun bukan bagian dari mekanika klasik partikel atau benda tegar, dinamika fluida juga merupakan cabang penting dari dinamika, yaitu mempelajari bagaimana fluida bergerak di bawah pengaruh gaya. Hukum-hukum gerak pada Newton ada 3, yaitu Isaac Newton merumuskan 3 hukum dasar yang menjadi fondasi dinamika. Yang pertama, hukum 1 Newton atau hukum kelembaman atau inersia, yaitu sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya total atau resultan gaya yang bekerja padanya.
Maknanya yaitu benda tidak akan mengubah keadaan geraknya kecuali ada gaya luar. Contohnya yaitu koin di atas kain yang ditarik cepat akan tetap di tempat karena inersia. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya, di mana ada rumusnya yaitu F sama dengan M kali A, yang dimana F itu sama dengan gaya dengan satuan N, M sama dengan massa satuannya kilogram, A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Contohnya yaitu semakin besar gaya yang diberikan ke benda, semakin cepat percepatannya jika massanya tetap. Dan yang terakhir yaitu hukum 3 Newton, aksi dan reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contohnya yaitu saat kamu mendorong tembok, tembok juga mendorongmu kembali dengan gaya yang sama. Adapun hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama hukum 1 Newton. Contohnya, penumpang mobil terdorong saat mobil tiba-tiba berhenti. Dan yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Contohnya, lebih sulit mendorong lemari besar dibanding kursi. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Contohnya, roket meluncur ke atas karena gas mendorong ke bawah. Adapun contoh soal yang akan kita bahas yaitu mengenai gaya dan percepatan atau hukum Newton 2. Yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kg didorong dengan gaya konstan sebesar 40 Newton di atas permukaan datar tanpa gesekan. Hitunglah percepatan benda tersebut. Menggunakan hukum 2 Newton yaitu dengan rumus F sama dengan M kali A. Diketahui F sama dengan 40 Newton, M sama dengan 10 kg. Jadi di sini yang akan dicari ialah A-nya, yaitu dengan rumus A sama dengan F per M sama dengan 40 per 10 sama dengan 40 meter per sekon pangkat 2. Pada soal yang kedua ini yaitu sebuah balok bermassa 5 kg didorong dengan gaya mendatar sebesar 25 Newton di atas lantai licin, dalam kurung tidak ada gesekan. Hitung percepatan yang dialami balok tersebut. Kita menggunakan hukum Newton 2 yaitu diketahui F-nya sama dengan 25 Newton, M-nya sama dengan 5 kg, dan yang ditanya ialah A. Jadi rumusnya yaitu F sama dengan M kali A, karena yang dicari A yaitu A sama dengan F per M. Menghasilkan 25 per 5 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dinamika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.